Kita ke informasi lainnya, pemerintah ikut turun tangan dalam PHK massal terhadap para pekerja PT Sritex atau Sri Rejeki Isman Tbk. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan para ex-pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali dalam 2 minggu ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan usai rapat kerja bersama Presiden Prabowo Subianto, kemudian bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Kurator Sritex Nurma Sadikin serta Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto. Usai Kurator PT Sritex memastikan sudah ada investor yang akan mengambil alih aset dan berpeluang mempekerjakan kembali ex-pekerja PT Sritex. Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan terus mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group. Dalam 2 minggu ke depan, pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk jaminan hari tua JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja. Dalam 2 minggu ini, Kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru. Pemirsa, PT Sritex, perusahaan tekstil yang telah berdiri lebih dari 50 tahun, terpaksa memecat ribuan karyawannya usai dinyatakan pailit. Meski terkena PHK, 10.000 karyawan ini tetap mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan tangis saat berpisah dengan ribuan karyawannya. Momen pilu ini diakhiri dengan menyanyi bersama untuk menghibur diri dan saling berpelukan. Ribuan karyawan Sritex tak menyangka ini adalah momen terakhir mereka bekerja. 1 Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Tbk resmi menghentikan operasionalnya secara permanen. Hingga akhirnya pabrik yang telah berdiri lebih dari 50 tahun ini melakukan PHK massal 10.669 orang karyawan. Karyawan PT Sritex terlihat meninggalkan lokasi mereka bekerja usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih itu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Mau dapat pesangon, terus dapat THR. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo menyatakan ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Langsung berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya untuk menampung dari kemungkinan terburuk waktu itu, menampung para pekerja yang mungkin di PHK, dan saat ini ternyata kan sudah di PHK, dan sampai saat ini hari terakhir ini tadi pagi tadi ada 10.133 lowongan kerja yang
yang diminta kepada kami dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya. PT Sritex tutup permanen karena bangkrut dan tidak mampu melunasi utang-utangnya. Arus kas perusahaan juga tercatat negatif sejak tahun 2020, diperparah dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang PHK tidak hanya menerjang Sritex, pemirsa. Sejumlah perusahaan lainnya, khususnya industri padat karya juga dilaporkan akan tutup sepanjang tahun ini. Mirisnya, penutupan pabrik dan PHK massal juga memberikan efek domino yang buruk. Ancaman gelombang PHK menghantui tenaga kerja Indonesia. Terbaru yakni Sritex, produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang telah berdiri lebih dari 5 dekade ini, tutup per 1 Maret 2025 usai dinyatakan pilot. Dengan berhentinya operasional pabrik, perusahaan terpaksa memutus hubungan kerja dengan lebih dari 10.000 pekerjanya. Namun, rupanya badai PHK massal, khususnya di industri padat karya, belum akan berhenti. Hingga akhir tahun ini diprediksi sejumlah perusahaan lain memutuskan untuk melakukan PHK massal. PT Yamaha Music Produk Asia di Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulau Gadung akan menutup operasionalnya secara bertahap. Yamaha Music yang mempekerjakan sekitar 400 karyawan direncanakan tutup akhir Maret 2025. Sementara Yamaha Indonesia dengan sekitar 700 karyawan akan tutup pada akhir Desember 2025. Keputusan ini diambil karena menurunnya permintaan produk. PT Sanken Indonesia akan menutup operasionalnya pada Juni 2025 dan menyebabkan PHK terhadap 457 karyawan. Penutupan disebabkan karena induk perusahaan di Jepang mengalihkan fokus bisnis mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut penutupan industri padat karya seperti Sritex memiliki efek domino yang amat besar. PHK yang dilakukan di Sritex itu tidak hanya di Sritex, tapi dia ada anak perusahaan Sritex, ada juga supplier-supplier, termasuk pedagang kecil. Itu laporan yang kami terima bisa mencapai ratusan ribu buruh yang terancam kehilangan pendapatan dan tidak akan punya pekerjaan dan menjelang lebaran. Ini persoalan yang serius. Di tengah badai ancaman PHK yang tadi sudah disebut di perusahaan-perusahaan lainnya. Sektor otomotif, khususnya truk dan dump truck, elektronik, tekstil, garmen, sepatu, itu pasti akan terpukul. Perkiraan kami di Litbang Partai Buruh dan KSPI akan terjadi PHK sekitar 187.000 orang. Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer menyebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan industri serta mempersiapkan langkah selanjutnya bagi para pekerja yang terkena PHK. Ketika kawan-kawan buruh ingin beralih profesi, kita menyiapkan BLK-BLK kita untuk melatih kawan-kawan buruh yang ingin beralih profesi. Jadi kita negara tidak akan diam dengan realita atau kejadian seperti ini, karena ini kan kejadian ini sangat emosional ya, kita prihatin sekali. Tapi kan negara sekali lagi harus rasional melihat hal ini. Intervensi semua pihak, khususnya pemerintah, tentu dibutuhkan untuk menyelamatkan pekerja Indonesia dari ancaman gelombang PHK yang lebih besar lagi.